yang menjadi ironi itu adalah mereka yang datang itu bukan orang yang punya skill, punya pengetahuan baik, bukan. Tetapi mereka 70% usia mereka di ya, usia muda, pendidikan cuma SMA, bahkan kebanyakan juga maaf aja uneducated. Itu dana desa itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau daerah itu diketahui mereka pengekspor tinggi tenaga kerjanya, stop. Kasih mereka sanksi, stop. Siapa yang berani tahu? Dana desanya maksudnya. Dana desanya, jangan diberikan dulu. Harus membuat pembangunan yang begini-begini, yang bisa membuat masyarakat tidak pergi ke. Masalah urbanisasi adalah salah satu masalah yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memprediksi 40.000 pendatang baru akan masuk ke Jakarta bersamaan dengan arus balik Lebaran 2023. Angka tersebut naik dibanding tahun lalu yang berjumlah 27.000 orang. Menurut data pada tahun 2022, dari total 27.000 pendatang, 80% berpendidikan SLTA ke bawah, 40-50% dari pendatang itu berpotensi berpenghasilan rendah. Hal ini malah dapat berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan di ibu kota Jakarta. Berbagai kebijakan sudah dicoba oleh tiap gubernur pada masanya, namun masih tidak berjalan efektif. Apa masalah yang sebenarnya terjadi? Kami akan membahasnya bersama Trubus Rahadiansyah, Ketua DPP Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia hanya di Kacamata Channel. Berjumpa kembali teman-teman bersama saya. Kali ini kita bersama Dr. Trubus Rahadiansyah, Ketua AAKI, Ketua Umum AAKI, Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Beliau ini punya banyak suara di mana-mana dan punya banyak penelitian karena sekolahnya dua kali terus. S1 2 kali, S2 2 kali, S3-nya 3 kali. Jadi kita sebutnya doktor gitu ya Pak Trubus. Pak Trubus ini kelahiran Purworejo, tetangganya Ganjar. Jadi semoga masih tetap kritis, saya kira begitu ya. Dan Pak Trubus ini punya banyak pandangan tentang kebijakan-kebijakan Indonesia. Pak Trubus, kita mulai saja. Boleh. Pak Trubus, kemarin Lebaran di mana? Ya, Lebaran ke Purworejo mudik. Nah, bukan ada yang menarik, cuman perjalanan sekarang itu pemerintah itu lebih fokus di tol. Ketika tol dia lancar sampai ke Semarang, Kalikangkung. Oke, iya. Tapi begitu jalan non tol, wah macetnya merajalela. Luar biasa. Jadi saya sampai ke Ciamis, itu Raja Polah, itu membutuhkan waktu 10 jam. Wah. Yang biasanya hanya ditempuh normal itu 3 jam. Kejutan dong itu berarti. Luar biasa. Artinya inilah pemerintah kebijakannya yang ini ya. Iya. Mudik. Jadi mudik ada yang bilang lancar, itu hanya mereka yang di jalan tol. Tapi yang di non-tol, macam Ciawi sampai ke ini macetnya nggak kira-kira kemarin sampai 2 hari malah. Iya, saya membaca itu dari Twitternya teman-teman, ternyata luar biasa. Apalagi ada ditutup untuk jadi one way. One way, ya. Pak Dr. Trubus, kita bicara urbanisasi. Ya. Sebagaimana biasanya, setelah Lebaran banyak orang masuk Jakarta. Iya kan? Iya. Kira-kira 15 ribuan gitu ya datanya yang saya baca, atau betul atau tidak itu. Maka mereka yang datang ke Jakarta itu bukan orang-orang terpelajar istilahnya begitu ya, dan bukan orang hebat, tetapi mereka adalah lulusan SMA ke bawah. Dan mereka itu tinggal di daerah-daerah yang slum gitu, artinya yang kumuh, ya bukan ini. Nah, saya tolong dijelaskan, ini kebijakan-kebijakan yang seperti ini kalau dulu Anies kan Jakarta untuk semua, ya kan? Tapi kemudian yang gubernur sekarang nanti akan ada operasi justisi. Sebetulnya bagaimana sih sebetulnya Jakarta untuk masyarakat Indonesia ini, atau bagaimana? Urbanisasi betulkah sedemikian sulit dikendalikan? Iya, jadi berbicara tentang urbanisasi atau mobilitas publik ya di ibu kota Jakarta,
itu berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintahan baik di rezim Orde Baru, bahkan sebelumnya Orde Lama di era Soekarno tuh pernah memimpikan Jakarta itu kota yang indah. Indah, kota yang penuh dengan gedung-gedung mercusuar, sehingga beliau itu waktu itu segala kemampuannya membangun Sarinah, membangun Tamrin, ya kan, sampai ke satelit-satelitnya itu, kota-kota itu. Tetapi dalam perkembangannya Gubernur Ali Sadikin terjadi penumpukan masyarakat berbondong-bondong masuk kota era Ali Sadikin sampai tahun 77 itu. Selesai, Gubernur Ali Sadikin kemudian membuat kebijakan adalah melakukan pengembalian, jadi operasi mereka dikembalikan ke kampung halamannya. Ditangkepin gitu. Ditangkep itu sebaliknya. Daerah, tetapi kemudian ini tidak berlanjut. Jadi gubernur berikutnya itu Suryadi Sudirja itu tidak melanjutkan lagi. Ya operasi justisi biasa normal. Biasa yang tidak punya KTP. Yang punya KTP ya paling didata saja, diberikan katanya. Bahkan pernah dilepas sampai kepada era Orde Baru akhir itu era Bang Yos. Itu dilepas malah. Sudah tidak ada operasi, nggak ada operasi justisi, nggak ada lagi. Ya, ada cuman ya hanya ini sampling aja. Sampling aja. Gitu. Nah sampai kemudian era gubernur ini Foke. Nah itu ada operasi justisi lagi ditegakkan oleh Bang Foke dilanjutkan lagi oleh Pak Ahok, ya, Basuki Cahayapurnama, Pak Joko Widodo dan Pak Ahok ini membuat satu kebijakan adalah mengembalikan. Jadi mereka didata dikembalikan. Tetapi sekali lagi bahwa itu ada kepentingan lagi ya, karena kebetulan Pak Jokowi waktu itu mencalonkan presiden, kebijakannya berubah ya kan, tidak lagi terlalu ketat, yang penting didata saja. Nah, tapi di Pak Basuki Cahayapurnama kembalikan. Begitu berubah gubernurnya Pak Anies Baswedan, udah dilepas lagi, nggak ada lagi operasi justisi, nggak ada lagi, sudah semuanya boleh. Jakarta adalah kota terbuka, semua boleh masuk. Dilanjutkan sekarang oleh Pak PJ pun hanya kategori pendata, apalagi Pak PJ dengan tentu saja kewenangannya sangat lemah, terbatas. Ini tidak akan mungkin membuat satu hal yang gebrakan yang berani. Nah, kalau lihat data yang dikemukakan oleh Bank Dunia ya tahun 2019 itu, bahwa kota yang paling mengalami kepadatan dan urbanisasi tertinggi itu Jakarta. Jakarta. Dan ini kita lihat misalnya data tahun 2020 Mas, itu sekitar 113.000 yang masuk Jakarta. Ini enggak di luar ini loh ya, di luar tetangga, di luar negara tetangga. Negara tetangga itu maksudnya Bekasi, Tangerang itu kan bukan Jakarta itu, tapi bukan orang. Ini khusus yang Jakarta. 113.000 itu masuk. Ya. Kemudian naik Mas pada tahun berikutnya 157 di tahun 2021. Orang masuk. Di tahun berikutnya naik lagi sampai 100. Jadi tiap tahun itu naiknya signifikan, bahkan tertinggi. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan publik ya. Sesungguhnya apa yang salah gitu ya dengan kondisi ini? Artinya pemerintah di sisi lain membuat banyak kebijakan, misalnya pembangunan daerah itu supaya merata ya kan, supaya pembangunan itu ada akselerasi yang percepatan yang memadai setelah era reformasi kan kita namanya otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah dengan Undang-Undang Nomor 22, kemudian lanjut ke Undang-Undang 27 sampai yang terakhir itu semuanya mengindikasikan memberi wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Nah, tetapi ironisnya publiknya enggak ini. Jadi masyarakat tetap berpindah ke kota, Mas. Karena memang peredaran uang di Jakarta lebih 90% kayaknya. Iya, 90% ini data peredaran keras di sini, artinya peredaran keras itu harusnya tinggi duit yang beredar. Kemudian juga yang menjadi ironi itu adalah mereka yang datang itu bukan orang yang punya skill, punya pengetahuan baik, bukan. Tetapi mereka 70% mereka di usia muda, pendidikan cuma SMA, bahkan kebanyakan juga uneducated. Nah, jadi ini yang menyebabkan kemudian terjadi penumpukan. Anda nanti bisa membayangkan contoh yang paling contoh di Pelumpang yang baru geger itu.
Iya. Wah itu Pelumpang itu daerah sana itu kan daerah yang kategori sesungguhnya wilayah kosong kan itu. Yang kemudian ditempati tanpa izin, tanpa segala macam. Begitu ada persoalan, terbakar itu Pelumpang jadi masalah. 3 kali terbakar Pelumpang itu. Tidak bisa terselesaikan sampai hari ini. Begitu banyak masyarakat, banyak sekali yang dulunya cuma 2 RT, itu berubah jadi ratusan. Saya juga punya cerita itu Pak, itu bahwa ada teman yang kemarin katanya tahun lalu ke Jakarta, begitu ke Jakarta mau kerja, sorenya kos-kosannya sudah nggak ada, karena sudah di bulldozer. Itu waktu yang ada di tepi sungai. Tapi Pak, ini kita bilang, ini apa yang terjadi sebetulnya? Kalau tadi bilang bahwa itu diserahkan kepada pemerintah daerah, buktinya kan ada dana alokasi khusus dan dana alokasi umum gitu kan ya. Nah persoalannya kalau kebijakan di Jakarta ini kebijakan macam apa yang harus dipakai? Kalau kita misalnya jangan ke Jakarta, salah juga katanya, ya kan? Atau boleh ke Jakarta, salah juga. Menjadi politis yang suka-suka mempolitisasi. Tapi sebetulnya apa yang harus dilakukan kira-kira Pak? Kalau yang harus dilakukan itu harus pemerintah atau Pemprov DKI Jakarta ini harus bekerja sama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan juga dengan Kementerian Desa. Desa Tertinggal. Nah itu harus kolaboratif, sinergis. Nah artinya apa? Dia juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Selama ini nggak ada ini. Ada tapi minim sekali, malah nggak, kalau dikatakan hampir nggak ada kan. Jadi ada dengan pemerintah daerah, misalnya orang yang datang ke sini itu kan cuma didata. Sebenarnya dengan data itu artinya kan di mapping kan. Mapping ini dari daerah mana, kan ada datanya tuh. Nah harusnya Pemprov DKI ini tidak semata-mata kebijakan mengembalikan saja. Kan banyak kan cuma udah dikembalikan saja. Tapi dikembalikan sebulan kemudian datang lagi, balik lagi. Pada saat itu aja dikembaliin. Bahkan banyak yang ini loh, main kucing-kucingan. Balikin dengan Rono, dibiarkan nanti suatu balik lagi. Sudah nggak ada sorotan dari publik balik. Gitu. Dan pemerintah ya sudahlah mau diapain, cari duit. Gitu. Betul. Jadi karena ini sebenarnya kegagalan pemerintah juga dalam menyediakan lapangan pekerjaan di daerah yang di desa. Padahal udah dikasih dana. Nah ini yang jadi problem, ada dana desa. Dana desa itu setiap desa minimal dapat 1 miliar, bahkan ada 2 miliar. Rata-rata sekarang. Nah harusnya ini kalau itu diberdayakan betul untuk pembangunan desa, nggak ada ngapain orang datang ke kota. Mereka akan bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Setidaknya kan bidang itu yang kemarin tahan terhadap persoalan karena pandemi COVID, persoalan karena ekonomi global yang berubah-ubah. Kan mereka aman. Tapi kenapa pemerintah tidak bisa memberdayakan mereka supaya tidak di kota, tapi mereka konsentrasi di perkebunan, pertanian, menjadi di situ, perikanan. Jadi akhirnya masalah ini jadi besar banget ya. Tidak sekedar urbanisasi, tapi ternyata memang ini butuh pemerintah pusat, pemerintah untuk mengatasi seperti ini. Iya, jadi harus ada namanya kolaboratif sinergitas. Itu yang harus dilakukan. Artinya apa? Ini ada di tangan pemerintah pusat, presiden yang punya kewenangan untuk itu. Jadi tidak semata-mata Pemprov DKI. Pemprov DKI sekarang ribet lagi dihadapkan oleh tetangga yang punya kebijakan sendiri-sendiri. Depok punya kebijakan sendiri dengan harapan menjadi kota satelit, membiarkan semua warganya datang. Makin banyak penduduk kan makin kota bisa dikembangkan lebih besar. Jadi kota. Bekasi dengan caranya begitu, ya kan? Pasti bahkan persoalan-persoalan sampai yang rumit-rumit kita nggak bisa. Jakarta ngatasi yang kecil aja nggak bisa. Contoh sampah. Penduduk datang ini kan bawa sampah. Sampah di Jakarta apa ada kita punya tempat untuk pembuangan sampah? Nggak punya, punyanya Pulau Gebang. Pulau Gebang itu punyanya Bekasi, kabupaten. Uang yang digelontorkan setiap tahun naik terus, namanya dana hibah, tapi tidak pernah menyelesaikan persoalan. Bahkan masyarakat di situ merasa tidak pernah kebagian dalam posisi mereka ini. Nah, kucuran dana itu ada di mana?
Ya kan sudah berkembanglah pikiran opini publik bahwa riset-riset mengatakan bahwa di situ korupsi yang merajalela, ininya ini semua tidak dinikmati. Ini kan contoh kecil betapa. Kemudian persoalan-persoalan terkait urbanisasi adalah persoalan banjir. Sulit ditangani juga. Bagaimana banjir mau ditangani? Ya kan karena apa? Karena penduduknya makin banyak. Di tempat mereka tinggal istilah di girli pinggir kali. Tinggal aja di situ-situ. Ya kan rawa-rawa yang dulunya ditempati. Seperti yang saya katakan tadi gitu, pelumpang itu habis karena ditempati orang dulu kan rawa-rawa itu dan nggak jelas anunya identitasnya dulu zaman era Foke dilarang, nggak ada lagi yang punya. Jadi nggak boleh punya KTP. Tapi kan ada kepentingan politik ketika Pak Jokowi itu mau jadi gubernur DKI, dikasih tawaran, udah, yuk tak kasih, nanti boleh domisili dikasih KTP. Akhirnya dia KTP yang dulunya mereka tinggalnya di mana saja, akhirnya sekarang KTP dapat di situ. Begitu Gubernur Pak Anies mau maju jadi ini gubernur, dijanjikan lain lagi, Pak. Nanti tak kasih IMB. Iya. Akhirnya dia dapatlah IMB. IMB-nya kawasan hanya berlaku 3 tahun sampai 2024 ini harusnya. Nah mereka tapi sudah terlanjur mereka menepati. Susah juga kan, karena itu politisasinya tinggi. Di satu sisi masyarakat Pelumpang maunya seperti masyarakat kampung akuarium. Oh iya. Kampung yang kemarin diributkan Ahok juga itu. Itu kampung akuarium itu berdiri di tanah negara, tapi bukan persoalan di tanah negaranya, itu berdiri di tanah cagar budaya yang ada masjidnya lama masjid lama. Ya itu tidak boleh harusnya untuk bangun, tapi oleh Pak Gubernur Anies bangun, ya kan, bangun untuk menampung itu semua. Nah mereka dikasih subsidi murah sampai 2024. Tapi persoalannya kan ini tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana setelah 2024? Dari apa diusir? Apa mungkin? Sekarang ini sudah kontingent menular ke Mas Pelumpang. Pelumpang menuntut sama seperti itu loh. Itu bisa loh, saya nggak bisa. Nuntutlah Pelumpang. Begitu kebakaran ini mintalah pemukiman yang layak ini. Ini kan pendudukan jadi ini belum dampak, kita belum ngomongin dampak loh ya. Kita belum ngomongin sampai ke dampak, belum pada perilaku. Jadi urbanisasi ini di sisi lain juga menjadi bahan politik yang sangat oleh politisi yang sekarang duduk di DPR maupun DPR pusat dan di pemerintahan itu hampir nggak pernah. Coba yang namanya Pelumpang itu begitu kebakaran Pelumpang itu yang ketiga kali. Waktu yang kedua besar sekali. Era Gubernur Foke, waktu itu Wakil Presiden Pak JK. Sampai turun ke belakang Pak JK. Udah diselesaikan masyarakatnya di ini. Tapi yang terjadi kemudian nggak selesai. Muncul kebakaran kemarin lagi, kebakaran itu lagi. Nah, datanglah itu dari mulai presiden datang, wakil presiden datang, semua datang semua Pak. Pertamina malah akhirnya putusannya ada yang mengatakan Pertamina yang direlokasi, bukannya harusnya masyarakatnya diberikan rumah. Kan harus bikin pemukiman, bukan rusunawa atau apa, bikinkan aja di situ. Ya, bukan asal-asalan mereka bikin kan? Iya, artinya kan di situ yang terjadi kemudian, ya kan, masyarakat ini makin memandang bahwa inkonsistensi kebijakan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, artinya oleh masyarakat itu sendiri, ya yang dalam kategori pokoknya yang penting saya bisa ke Jakarta, di satu dimanfaatkan oleh mafia-mafia. Entah itu mafia tanah lah, itu mafia di bidang industri, bidang macam-macam yang kemudian memanfaatkan itu semua. Nah ini akhirnya urbanisasi yang kita diskusikan, gimana solusinya? Iya, istilah bahasa kerennya conditio sine qua non ya. Jadi kayak kupadis itu, jadi situasi jalan buntu. Nggak ada penyelesaiannya. Kalau saya lihat di negara sebelah, misalnya di Malaysia, kalau mau bikin rumah, maka kemudian mereka ngikuti planning adanya saluran telepon dan adanya saluran listrik. Iya. Kalau di sini, bagaimana mereka bisa dapat listrik juga? Itu ya. Jadi bukan hanya listrik, Mas. Air bersih mereka dapat. Iya kan? Belum lagi mereka itu dikasih fasilitas misalnya apa? Pendidikan gratis. Iya kan? Juga mulai KJP, Kartu Jakarta Pintar memberi mereka ini. Kemudian juga mereka mendapat fasilitas bansos bantuan yang lainnya. Dengan apa? Kepentingan politiknya tinggi. Ya kan? Karena apa? Karena orang yang mau terpilih menjadi anggota Dewan, DPRD. Perlu suara. Tidak ada mas satupun anggota Dewan
mau di pusat mau di daerah DPRD maupun terjadi ledakan di Pelumpang, komentar nggak ada yang berani komentar. Padahal mereka harusnya yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab, karena dia konstituennya ada di situ. Iya. Kalau dia ini nggak berani, tak ada partai pun yang teriak, nggak ada, Mas Yus. Luar biasa. Ya, ada saat kan? Iya. Nah, artinya di situ yang namanya tanah menjadi mafia tanah yang luar biasa. Bermain di situ. Itu tanah itu milik Sopo. Iya. Coba. Padahal sebagian mengatakan masyarakat itu punya masyarakat. Tapi bagaimana bukti masyarakat memiliki? Itu juga sulit. Konflik sejak tahun 73 sampai hari ini nggak selesai. Sampai hari ini, sejak tahun 73. Pelumpang itu ya? Pelumpang itu. Itu diisi urbanisator. Urbanisator yang ini karena kita melihat potret betapa urbanisasi itu menimbulkan kerumitan yang luar biasa. Nah, kalau menimbulkan kerumitan yang luar biasa, di sisi lain ada sesuatu yang kamu dapat suara, saya dapat suara dari kamu, makanya kita okein aja. Kalau kita mikir, Pak Trubus, kira-kira urbanisasi itu bisa dicegah nggak sih? Kalau kayak gini nih, habis Lebaran, kamu nanti ikut aku harus segala macam gitu, atau butuh tenaga kerja yang murah lah, kira-kira gitu, untuk membantu, untuk apa? Diambillah orang itu dan segala macam. Itu kayak gitu itu ada nggak sih? Atau mikirnya kita dicegah itu? Kalau Bapak ada pikiran nggak misalnya itu apa? Sebenarnya bisa, Mas. Dicegah itu apa? Dengan memberikan satu kebijakan sifatnya itu lebih ke ranah regulasi. Jadi misalnya begini, kalau daerah-daerah pengekspor tenaga kerja itu. Kira-kira mana sekali sekarang kalau kita bisa lihat pengekspor tenaga kerja atau pengekspor urbanisasi ke Jakarta itu mana saja? Ya, Jawa Tengah, ya kan, Jawa Timur, termasuk Jawa Barat di dalamnya. Kemudian dari Lampung, ya kan, Lampung, Sumatera itu kan banyak tuh, termasuk Sumatera Utara juga datang ke sini. Belum lagi Sulawesi Selatan juga tinggi datang ke sini. Belum lagi orang Padang. Jadi itu. Nah, jadi gimana caranya? Itu dana desa itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau daerah itu diketahui mereka pengekspor tinggi tenaga kerjanya, stop. Kasih mereka sanksi, stop. Siapa yang berani tahu? Dana desanya maksudnya. Dana desanya jangan diberikan dulu. Harus membuat pembangunan yang begini yang bisa membuat masyarakat tidak pergi ke. Sebenarnya sangat bisa sekali dengan uang 1 miliar per bulan, per tahun, atau sekarang mendekati 2 miliar per tahun. Bisa, Mas. Di desa itu dikembangkan tentang pertanian, tentang perkebunan, tentang budidaya ikan, budidaya macam-macam lah ya, hewan, semuanya kan bisa di ternak dan sekarang daripada kita apa-apa impor. Sekarang kan apa-apa impor. Kekurangan kedelai impor. Kekurangan cabai impor, kekurangan bawang putih impor, beras kita impor, semuanya impor. Bahkan impor itu menjadi kebijakan yang mengasihkan dan menguntungkan bagi beberapa orang. Gila itu. Ya artinya begitu. Kita masih punya space untuk bergerak, pemerintah maksudnya. Tapi kayaknya memang pemerintah sendiri enggan ngomongin keributan inilah dalam tanda petik itu, karena memang mereka datang dan memberi suara, apalagi menjelang pemilu. Iya, itu. Dana desa mau stop, nggak milih mereka. Iya kan, iya. Itu yang terjadi. Jadi jangankan kok mau di stop dana desa, diminta supaya kepala desanya minta berpanjang 3 kali saja, mereka nggak berani menyatakan no. Iya, yang ada yes. Yang ternyata. Padahal itu kan melanggar ketentuan. Sudah mereka dikasih waktu masa jabatannya itu 6 tahun. 6 tahun kan kalau dasar konstitusi kita kan 5 tahun sama jabatan. Dia 6 tahun, dia minta 8 tahun. 8 tahun 3 kali lagi. Minta seperti itu. Itu aja pemerintah belum diputuskan kan Pak itu. Belum diputuskan, tapi kan DPR-nya sudah merespon. Iya, karena DPR kepentingannya DPR. Nah, partai siapakah yang itu? Nah.